Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami ucap syukur untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur untuk kasih karunia-Mu. Engkau tetap memimpin kami, Engkau tetap menyertai kehidupan kami, terutama di tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang menjadi pandu bagi kehidupan kami, sehingga kami tetap menjalani hidup bersama-Mu di tahun 2021 ini. Tuntun kami ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kehidupan kami. Dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh memohon kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mau merenungkan dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 7 sampai 8. Kitab Ulangan pasal 31 ayat 7 sampai 8. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang mendengarkannya dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu perjalanan panjang bersama dengan bangsa Israel membuat Musa merefleksikan betapa besar kasih Tuhan kepada dirinya. Kita menyadari betul sebagai seorang pemimpin, Musa mengalami banyak sekali tantangan yang dihadapi selama mendampingi bangsa Israel di Mesir maupun setelah keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Berulang kali Musa hampir jatuh ke dalam pencobaan, tetapi Tuhan selalu menolongnya. Kita tahu ketika hatinya goyah untuk memulai panggilannya membebaskan bangsa Israel dari Mesir, Tuhan meneguhkan hatinya. Ketika di padang gurun, orang-orang Israel merengek kepada Musa berulang kali untuk meminta makan dan minum, dan Musa mulai habis kesabarannya. Tuhan memberikan kuasa kepada Musa. Tuhan memberikan keluasan hati juga kepada Musa untuk lebih bersabar menghadapi bangsa Israel, sehingga dia bisa melakukan mukjizat dan memberikan bangsa Israel makan dan minum. Musa mengakui
bahwa ia adalah manusia yang sangat rentan, manusia yang penuh dengan berbagai kekurangan. Ia adalah manusia biasa yang mudah untuk jatuh dalam berbagai macam pencobaan dan mudah jatuh pula ke dalam dosa. Tetapi Musa menyadari betul ketika Tuhan memilihnya. Tuhan sudah tahu siapa dirinya, apa yang menjadi kekurangan dan kelemahannya, apa yang menjadi kekuatan dan kelebihannya. Tuhan mengenal diri Musa lebih dari siapapun. Karenanya Musa terus menyandarkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Dan mungkin itu mengapa setiap kali Musa merasa tidak layak memenuhi panggilan Tuhan, di mana dia mulai habis kesabarannya, mengalami berbagai macam kecewaan dan lain sebagainya. Ketika ia kemudian menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa di dalam hidup. Sehingga di akhir hidupnya, Musa bisa dengan yakin mengatakan kepada Yosua sebagai penggantinya dengan perkataan demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena Musa tahu betul bahwa ketika dia menghadapi berbagai macam persoalan selama mendampingi bangsa Israel, Tuhan sungguh memberikan kekuatan dan keteguhan di dalam diri. Sehingga ketika dia mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Musa begitu yakin bahwa Tuhan sendiri jugalah yang akan bersama dengan Yosua memberikan kekuatan dan keteguhan hati kepada Yosua, dan Tuhan sendirilah yang akan berjalan di depan Yosua. Musa yakin bahwa Tuhan sendiri juga yang akan menyertai kehidupan Yosua dan tidak akan membiarkan Yosua dan meninggalkan Yosua begitu saja. Sehingga dengan tegas Musa mengatakan kepada Yosua, "Hai Yosua, jangan takut dan jangan menjadi patah hati." Karena memang harus diakui Bapak Ibu, ketika seseorang mendampingi, terkadang dia sudah mulai lelah sendiri, terkadang dia capek, terkadang dia sudah kehilangan kesabaran, terkadang dia sudah kehilangan arah. Karena itu di dalam Tuhan, Musa menyadari betul bahwa tidak ada yang mustahil untuk Yosua bisa tetap bertahan, untuk Yosua mendapatkan keluasan hati sehingga dia tidak mudah patah semangat, apalagi sampai patah hati, yang meninggalkan begitu saja tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Yosua. Kesaksian hidup Musa kepada Yosua ini mengingatkan kepada kita juga bahwa Tuhan mengenal betul siapa kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan, Tuhan tahu apa yang menjadi kekuatan dan kelebihan kita. Dan ketika Tuhan memanggil kita untuk terus melayani dan menjadi saksinya, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan kelengkapannya kepada kita, sama seperti kepada Musa dan kepada Yosua. Sehingga ucapan Musa kepada Yosua menjadi pengingat bagi kita supaya kita tetap kuat dan teguh. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Ia berjalan di depan kita. Ia terus menyertai kita. Ia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita menghadapi dan menyelesaikan segala sesuatunya seorang diri. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita berani berjalan bersama Tuhan, supaya kita tidak mudah patah hati, karena kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ketika Ia memanggil kita, Ia memilih kita, maka Dia sendirinya akan memperlengkapi kita dan memampukan kita untuk kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tetap teguh bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Amin. Menyatukan hati di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami.
Kami percaya Tuhan di dalam setiap hal yang kami lakukan untuk kami bisa melayani. Kami bisa melakukannya dengan sepenuh hati kami. Karena Engkau sendiri yang memanggil kami, Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, kemampuan pada kami, sehingga kami bisa meneguhkan hati kami. Engkau sendiri juga yang memperlengkapi kami dan memampukan kami, sehingga kami tidak mudah patah hati, dan kami bisa terus melayani-Mu di dalam sukacita. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang ada di dalam diri kami, yang terus menyala-nyala, yang terus berkobar, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan pelayanan kami. Di dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur langit kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri jalannya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik suka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kini tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Namun saat ini untuk mengawali doa syafaat kita akan mengawali dengan menaikkan doa-doa pribadi kita. Dan kemudian kita akan berdoa bersama dan kita akan tutup semua doa kita dengan doa Bapa kami. Mari kita awali doa kita dengan membawa doa-doa pribadi kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mempunyai kehidupan kami sepenuhnya, dan Tuhan yang terus menjadi penolong bagi kami dalam setiap langkah hidup kami sampai saat ini. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur melalui doa Sabtu pagi ini kami boleh saling menyapa, saling menguatkan melalui doa-doa yang kami naikkan. Bapa di surga, pagi hari ini kami hendak kembali menaikkan doa permohonan kami ya Tuhan, doa syafaat kami kepadamu, karena hanya kepadamulah doa ini kami sampaikan, dan kepadamulah kami akan mendapat jawaban seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami teringat akan orang-orang tua kami ya Tuhan yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan tetap menopang, kiranya Tuhan tetap menolong, Tuhan menyertai orang tua kami ini ya Tuhan. Di masa tuanya biarlah Tuhan tetap menopang, Tuhan tetap menolong, dan Tuhan tetap mengiring setiap perjalanan langkah hidup orang tua kami ini. Bapa di surga, kiranya Tuhan juga berkenan mencurahkan damai sejahtera atas mereka. Biarlah usia tidak menghalangi mereka untuk tetap memuji Tuhan, tetap mengagungkan nama Tuhan, dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan berkatilah apa yang mereka lakukan, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Biarlah setiap apa yang mereka kerjakan ini menjadi sukacita juga buat mereka. Bapa di surga, kami menyerahkan orang tua kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan terus berkarya atas hidup mereka sampai saat ini. Kesehatan, damai sejahtera kiranya Tuhan tetap berikan atas mereka. Kami juga menyerahkan keluarga yang terus mendampingi dengan setia orang tua kami ini ya Tuhan. Biarlah mereka tetap bersabar, mereka tetap dengan setia dan kasih sayang boleh terus mendampingi orang tua kami ini ya Tuhan. Berikan kesabaran atas mereka ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan, mendoakan, memohonkan doa kami untuk jemaat-jemaat-Mu yang sakit, yang sampai saat ini masih dalam kelemahan tubuh, ataupun yang dalam proses penyembuhan. Tuhan, kami tidak sebutkan satu persatu, namun kami percaya bahwa Tuhan lah yang berkuasa untuk terus menilai keadaan mereka satu persatu. Tuhan, kami menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus menyertai, Tuhan yang terus berikan kekuatan dan kesabaran atas mereka ya Tuhan, untuk terus menanti dengan sabar, menunggu dengan sabar atas kesembuhan mereka. Tuhan, berkatilah mereka dalam setiap hal yang mereka upayakan, mereka lakukan, baik dalam proses pemeriksaan, pengobatan, ataupun usaha-usaha mereka yang lain untuk terus mengusahakan kesembuhan ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Biarlah itu juga menjadi sarana kesembuhan bagi mereka, dan biarlah mereka tetap berpengharapan penuh ke dalam tangan Tuhan atas kesembuhan mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan para medis, juru rawat yang boleh dengan sabar dan setia juga boleh merawat mereka. Tuhan berikan kesabaran, dan segala obat-obatan dan makanan dan minuman yang mereka konsumsi, Tuhan berkati, Tuhan jamah, biarlah itu juga boleh terus menjadi sarana kesembuhan mereka, sehingga pada waktunya nanti Tuhan nyatakan kesembuhan atas mereka, kesembuhan yang sempurna. Bapa di surga, terkhusus bagi jemaat-Mu yang menderita atau merasakan kelemahan tubuh yang dikarenakan oleh dampak dari pandemi COVID-19 saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga atas segala keadaan mereka. Tuhan berkati, Tuhan senantiasa menguatkan mereka, Tuhan senantiasa memberkati setiap proses medis yang mereka lakukan, dan Tuhan memberkati mereka agar mereka tetap bersabar dan mereka tetap kuat di dalam
proses kesembuhan ini. Bapa di surga, kami menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang sakit sampai saat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan nyatakan kesembuhan atas mereka, karena Tuhan sudah menyatakan semuanya itu di dalam firman-Mu. Engkau menyembuhkan orang lumpuh, Engkau menyembuhkan orang buta, dan Engkau menyembuhkan orang tuli, dan banyak hal mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan, sudah nyatakan atas mereka. Dan kiranya jemaat-jemaat-Mu yang menderita kelemahan tubuh ini, Tuhan kiranya juga menjamah, Tuhan nyatakan kesembuhan atas mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami teringat saudara-saudara kami di mana saat ini banyak bencana yang terjadi di negara ini, bangsa Indonesia. Banyak bencana-bencana yang terus terjadi di negara ini. Tanah longsor, gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan lain-lainnya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan korban-korban bencana ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kuatkan mereka, biarlah Tuhan berikan kesabaran atas mereka, atas apa yang menimpa mereka. Tuhan, berikan kesabaran untuk mereka, biarlah mereka boleh menjalani dan tetap menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan sukacita, walaupun dalam situasi yang tidak mudah ini. Tuhan, kami percaya, kami meyakini bahwa ini situasi yang tidak mudah bagi mereka, terlebih di situasi pandemi saat ini ya Tuhan. Namun kami juga percaya bahwa Tuhan akan terus menopang mereka, Tuhan akan terus menolong mereka. Tuhan bukakan pintu-pintu berkat, pintu berkat bagi mereka, dan ajarlah kami juga Tuhan untuk terus menjadi saluran-saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan, khusus pada saat-saat ini yang banyak terjadi bencana alam. Tuhan, kami percaya Tuhan menopang seluruh kebutuhan mereka. Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan saat ini, dan kami percaya bahwa Tuhan berkuasa atas semuanya ini. Tuhan, kuatkan mereka, Tuhan berikan kesabaran atas mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami pada hari ini juga ingin menaikkan doa permohonan kami untuk jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang masih dalam pergumulan kehidupan mereka, apapun itu Tuhan. Kami percaya bahwa setiap pergumulan yang mereka hadapi, kami hadapi, biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Banyak hal yang mereka rasakan, mereka gumulkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kesabaran juga atas mereka. Tuhan berikan kekuatan atas mereka untuk terus menghadapi setiap pergumulan yang mereka hadapi saat ini. Bapa di surga, kami mohon kepada Tuhan belas kasihan-Mu atas pergumulan jemaat-Mu dan pergumulan kami ya Tuhan. Tuhan, bukakan jalan keluar buat kami. Tuhan, tunjukkan apa yang hendak kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan. Tuhan, kami percaya bahwa dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, ketika kami melibatkan Tuhan di dalamnya, Tuhan akan terus menopang kami, Tuhan akan terus menolong kami, dan Tuhan akan menuntun kami sampai Tuhan menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas pergumulan kami. Biarlah kami tetap mempercayakan semua pergumulan kami ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami
meyakini dan percaya bahwa rancangan Tuhanlah yang terbaik atas kami, atas jemaat-jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan ini ya Tuhan. Tuhan berikan kesabaran atas kami dan jemaat-jemaat-Mu untuk terus melewati proses-proses ini ya Tuhan, agar kami kuat, agar kami terus melangkah bersama dengan Tuhan untuk menghadapi setiap situasi yang ada, pergumulan yang ada. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberkati kami sampai saat ini. Itu juga meyakinkan kami bahwa setiap pergumulan yang ada kami boleh melibatkan Tuhan, kami terus melibatkan Tuhan di dalamnya, sehingga pada akhirnya nanti kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan untuk menemukan jawaban atas pergumulan kami ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menaikkan doa permohonan kami untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, di mana situasi pandemi COVID-19 ini sampai saat ini masih terus ada di dalam bangsa kami ini. Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, para pemimpin kami dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan berikan hikmat, akal budi atas mereka untuk memimpin bangsa ini, untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera untuk rakyatnya, dan juga untuk bahwa bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera. Tuhan, terlebih dalam situasi yang tidak mudah ini ya Tuhan, Tuhan berkati pemimpin kami, para aparatur negara dalam setiap pengambilan kebijakan untuk bangsa kami, untuk setiap kebijakan-kebijakan yang diambil, terkhusus untuk pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Biar itu juga boleh menjadi kebijakan yang baik untuk bangsa dan negara ini, untuk menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Tuhan, di situasi pandemi saat ini, Tuhan memberkati bangsa kami ya Tuhan. Tuhan berkati para medis, juru rawat, aparatur garda terdepan yang terus dengan setia, terus dengan sabar, dan dengan jerih lelah mereka terus bekerja, mereka terus upayakan yang terbaik. Tuhan berikan kekuatan atas mereka, juru rawat, dokter yang terus merawat para pasien COVID-19, berikan kesabaran, kekuatan, terlebih Tuhan jauhkan mereka dari pemaparan COVID-19 ini. Dan juga Tuhan, kami menyerahkan para pasien yang sampai saat ini masih berada di tempat-tempat isolasi ataupun di rumah sakit yang ada sampai saat ini. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan atas mereka. Yalah, Tuhan nyatakan kesembuhan atas mereka satu persatu, sehingga mereka boleh kembali berkumpul dengan keluarga mereka. Dan juga Tuhan, kami menyerahkan TNI Polri, aparatur keamanan. Mari Tuhan, Engkau juga terus memberkati mereka, berikan kekuatan mereka yang terus menjaga keutuhan NKRI sampai saat ini. Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga memohon kepada Tuhan agar situasi saat ini boleh segera pulih. Kami bersukacita dan bersyukur mendengar ketika vaksin sudah mulai diadakan. Kami mengucap syukur, biarlah semuanya itu juga boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Banyak hal yang hendak kami naikkan kepadamu, namun kami percaya bahwa Tuhan Maha mengetahui, Tuhan Maha kuasa. Kami menyerahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga menaikkan doa permohonan kami. Kami mendoakan bagi gereja-gerejamu di seluruh Indonesia ini, bahkan seluruh dunia ini ya Tuhan, di mana pada situasi saat ini banyak gereja yang belum buka karena situasi saat ini. Biarlah Tuhan terus kuatkan jemaat-jemaat-Mu, biarlah
Tuhan terus berkati setiap gereja-gereja yang ada saat ini ya Tuhan. Terlebih pada situasi saat ini, kami belum bisa berkumpul, kami belum bisa bersekutu bersama, namun kerinduan kami, semuanya itu kami ingin berjemaat kembali bersama-sama bersekutu di gereja. Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, biarlah gereja-gerejamu ini boleh tetap bersatu, boleh tetap saling menyapa, boleh tetap saling menguatkan satu sama lain. Kami menyerahkan setiap kegiatan yang ada saat ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan memberkati kami, mempersatukan kami melalui media virtual yang sudah kami lakukan. Biarlah itu juga boleh menjadi media bagi kami untuk saling menguatkan, saling memberi kekuatan satu sama lain, dan saling menyapa satu sama lain. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami serahkan seluruh doa permohonan kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menyatakan jawaban atas doa-doa kami ini seturut dengan tangan pengasihan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan, doa ini kami sampaikan, doa ini kami panjatkan, dan doa ini kami naikkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kami boleh bersabar untuk menunggu setiap jawaban atas doa-doa kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga